Halo Sobat Rebaner, gimana? Pada musim penghujan ini, adakah dari kalian yang sedang sakit? Saya doakan yang sakit semoga lekas sembuh, dan saya doakan yang sehat semoga selalu diberikan umur yang sangat panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film wanita yang sangat tangguh yang berasal dari India. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memberantas tindak kejahatan di daerah India. Gimana keseruannya dalam memberantas kejahatan ini? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Akira. Ketika ia sedang jalan-jalan, di sini ia melihat ada seorang pria yang menyatakan cintanya kepada gadis cantik. Namun cintanya ditolak. Oleh karena itu, ia dan temannya pun langsung menyiramnya dengan air keras yang membuat wajah wanita itu pun melepuh. Akira yang melihat itu pun langsung memberitahukannya kepada polisi. Namun ketika polisi itu menemukan pelakunya, ternyata orang tersebut adalah anak dari orang yang berpengaruh di tempat ini. Oleh karena itu, Akira pun langsung diberikan pelajaran atas perbuatannya. Akira pun memberitahukan ancaman yang diberikan preman tersebut kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun membawanya ke tempat latihan bela diri. Setelah Akira mahir menguasai sedikit berbagai jurus bela diri, ia pun langsung mengajar para preman itu. Namun karena preman tersebut dalam kondisi yang mabuk, di sini ia pun terkena air kerasnya sendiri. Oleh karena itu, Akira pun dihukum dan dimasukkan ke penjara anak-anak. 14 tahun telah berlalu. Di sini Akira pun telah tumbuh dewasa. Lalu ia pun diajak oleh kakaknya untuk pindah ke kota Mumbai. Dan kita diperlihatkan istri dari kakaknya yang bernama Silva. Akira pun masuk di sebuah kampus. Namun di sini ia ingin tinggal di sebuah asrama karena ia tidak ingin membebankan orang tuanya dan juga Silva yang sedikit risih dengan kehadiran Akira. Di kampus, Akira pun tinggal di sebuah asrama nomor 17. Kamar itu terlihat sangat sepi karena penghuninya yang telah lama telah bunuh diri di sana. Namun, Akira pun tidak memperdulikan hal itu. Di malam harinya, kita diperlihatkan seorang dosen dari kampus Akira yang ditabrak oleh seorang polisi yang kita sebut saja Amir. Namun ketika polisi itu turun dari mobilnya, ia pun malah menampar dosen itu. Setelah kejadian itu, dosen dan para mahasiswa pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan akan melaksanakan demo apabila polisi tidak merespon. Sampai keesokan harinya tidak ada respon dari polisi dan para mahasiswa pun turun ke jalan untuk menegakkan keadilan. Ketika terjadi sedikit kerusuhan di sana, para polisi pun langsung menembakkan gas air mata. Ketika para mahasiswa mundur, Akira pun mengambil berkas yang jatuh dan memberikannya kepada komisaris polisi yang baru saja datang. Ia mengatakan bahwa seorang oknum polisi telah melakukan tindak kekerasan kepada dosen kampusnya dan ia ingin meminta keadilan. Di tempat lain, kita diperlihatkan Amir dan teman-temannya yang bernama Saja. Ketika mereka sedang bersenda gurau, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi yang menabrak bebatuan. Ketika mereka mendekati dan membuka bagasi, ternyata ada banyak sekali uang di sana. Lalu mereka pun mengambilnya. Namun ketika itu, tiba-tiba pemilik mobil itu pun masih hidup. Di sini Amir pun langsung memukulnya hingga tewas di tempat. Di malam harinya, Amir pun sedang bersama seorang PSK yang bernama Maya. Di sini Maya pun menaruh kamera tersembunyi dan tidak sengaja ia mendengar percakapan Amir dengan Saja yang membicarakan soal uang yang tadi sore mereka ambil. Lalu keesokan harinya, Maya pun bertemu dengan dua orang temannya untuk memberikan rekaman itu kepada mereka. Ternyata di sini Maya ingin memeras Amir dan juga ia ingin bebas dari Amir karena ia selalu diperbudak oleh Amir.
Di sini, teman-teman Maya pun tidak mau berurusan dengan polisi, sehingga mereka tidak ingin mengambilnya. Namun Maya tetap memaksa. Mereka pun berpikir untuk kedua kalinya. Dan di sini Maya mengatakan, apabila mereka mau menerimanya, maka bisa menghubungi Maya. Namun, ketika Maya kembali ke mejanya, di sini ia pun merasa gelisah karena handicapnya telah hilang. Di lain sisi, di sini Amir pun ditelepon oleh seseorang yang diancam oleh video yang memperlihatkan percakapannya dengan Saja. Ia pun berpikir orang yang telah merekamnya adalah Maya. Lalu di tempat lain kita diperlihatkan Akira yang sedang berada di kampus. Lalu ia pun diganggu oleh seorang gadis yang bernama Niki. Niki ini adalah seorang pelajar dari kampus ini yang tidak suka dengan perilaku Akira yang dianggapnya aneh. Ia pun mengancam untuk Akira tidak lagi mengganggunya. Atas ancaman tersebut, Niki pun menyuruh teman laki-lakinya untuk menghajar Akira. Namun ketika teman laki-laki itu mendekati Akira, ia pun langsung melemparkannya dengan sebuah pot hingga ia pipis di dalam celana. Setelah kejadian itu, Akira pun bersembunyi di sebuah kantin karena ia sedang dikejar-kejar oleh teman-teman Niki. Karena sudah ketahuan, di sini Akira pun meminta untuk berdamai dan berbicara baik-baik. Namun mereka tidak terima karena temannya telah diajar oleh Akira dan terjadilah adu duel antara satu wanita dengan beberapa orang pria. Dengan skill yang dimiliki oleh Akira, ia pun mampu menumbangkan mereka semua. Di tempat lain kita diperlihatkan Maya yang telah diculik oleh Amir. Dan di sini Amir pun marah kepada Maya. Ia pun langsung menendang kursi Maya yang membuatnya langsung tewas di tempat. Karena tidak ingin dituduh sebagai bersalah dalam kasus ini, ia pun memanipulasi kematiannya dengan memberitahukan bahwasannya Maya tewas karena bunuh diri. Namun kasus ini ditangani oleh seorang polisi wanita yang jujur yang bernama Rabia. Ini dia orangnya. Rabia pun langsung mengecek tempat kejadian perkara. Namun di sini ada hal yang sangat janggal. Rabia pun langsung datang ke tempat sebelum Maya meninggal, yaitu di sebuah kafe ketika Maya bertemu dengan temannya. Di sini Rabia telah mengetahui identitas dari kedua teman Maya yang ia kira telah membunuh Maya. Lalu ia pun segera memberitahukan di mana rumah dari kedua pemuda tersebut kepada Saja. Di sini Saja sudah berhasil menangkap mereka, namun Saja memberitahukannya kepada Rabia bahwa mereka telah lolos. Di tempat lain kita diperlihatkan Akira yang akan masuk ke kamarnya. Ia pun melihat ada tas di depan pintunya. Lalu ia pun membuka isi dari tas tersebut. Namun tiba-tiba anak buah Amir pun datang. Anak buah Amir langsung mengetahui bahwa Akira adalah pelaku yang telah menyebarkan video polisi Amir. Karena di sana ada barang bukti, yaitu kamera yang berisikan video tersebut. Para polisi itu pun langsung membawa Akira dan dua pemuda yang tadi untuk dieksekusi mati. Namun ketika akan dieksekusi mati, di sini salah seorang polisi ditelepon oleh Saja bahwa wanita yang mereka bawa itu bukanlah targetnya. Ketika kedua polisi tersebut pergi, di sini ada satu polisi yang mengeksekusi mereka. Namun ketika itu, Akira pun dengan skill bela diri yang ia kuasai, ia mampu mengalahkan polisi tersebut. Namun naasnya, di sini kedua pemuda tersebut telah tewas di tempat. Akira pun langsung pergi ke rumahnya untuk meminta perlindungan. Namun di sini ia pun tidak berani memberitahukan kejadian yang sebenarnya karena ia tahu bahwa keluarganya tidak akan menghiraukannya. Di malam harinya, Akira pun bertemu dengan Niki. Di sini Akira pun langsung menuduh Niki yang telah menaruh tas di depan kamarnya. Atas keributan tersebut, datanglah polisi yang tadi sore telah diajar oleh Akira. Namun mereka pun dibawa ke kantor polisi. Di sini Niki dan teman-temannya pun dibebaskan kecuali Akira. Akira pun disiksa menggunakan kejut listrik. Lalu ia pun ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa. Namun ketika itu ada seorang mahasiswa yang melihat Akira sedang berada di rumah sakit ini. Lalu ia pun segera menghubungi keluarga Akira untuk memberitahukan hal tersebut.
keluarga Akira dan para mahasiswa pun datang ke kantor polisi. Mereka menanyakan kenapa Akira dimasukkan di sana. Polisi itu menjawab bahwa Akira mengalami halusinasi yang sangat tinggi dan itu sangat berbahaya bagi kondisi sekitar, sehingga pada waktu ini ia harus berada di dalam rumah sakit jiwa. Lalu mereka pun dengan terpaksa tidak bisa membawa Akira pulang. Di tempat lain, polisi Rabia pun mengetahui fakta bahwasannya orang yang mengambil kamera maya adalah anak dari pemilik kampus. Ia pun menyalahkan anak tersebut karena banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ketika Akira sedang berada di dalam rumah sakit jiwa, di sini ia pun diselamatkan oleh salah satu pasien. Di sana ia pun langsung menghajar para polisi itu. Akira pun langsung pulang ke rumahnya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun keluarganya tidak ada yang percaya kepadanya. Tiba-tiba para petugas rumah sakit pun datang untuk membawa kembali Akira. Namun di sini Akira diselamatkan oleh orang yang telah membantunya untuk keluar dari rumah sakit jiwa, yaitu yang bernama Rani. Mereka pun datang ke dokter yang menangani Akira. Di sini Akira pun memukulnya berkali-kali untuk memberitahukan fakta yang sebenarnya. Namun tiba-tiba para polisi pun datang. Di sini Akira pun langsung menunjukkan kehebatannya. Ia pun datang ke seorang anak buah Amir yang bernama Raju. Di sini Raju diikat oleh Akira dan ia pun diancam untuk memberitahukan hal yang sebenarnya. Dan di sini Rani disuruh Akira untuk mengecek ruangan di kampus karena ia ketahuan oleh seorang polisi yang bernama Saja. Ia pun dikejar oleh polisi Saja dan ia pun langsung ditembak di tempat. Ketika Akira akan membawa Raju, di sini ia pun dihadang oleh Saja dan mereka pun akhirnya mengepung Akira. Raju pun kesal kepada Amir karena ia selalu bertindak sesuka hati. Amir yang sudah kesal pun dengan perkataan Raju langsung menembaknya di tempat. Ketika Amir akan menembak Akira, di sini datanglah Rabia untuk menangkap mereka semua. Namun ketika itu Rabia pun ditelepon oleh atasannya untuk tidak menangkap Inspektur Amir. Karena orang yang telah dibunuh oleh Inspektur Amir adalah adik dari orang yang bernama Babulu. Babulu adalah orang yang memimpin salah satu partai yang mengakibatkan banyak terjadinya kerusuhan di Mumbai. Atasannya pun memperingati Rabia untuk tidak menahan Amir karena kalau berita ini didengar oleh Babulu maka ia akan memprovokasi Mumbai lagi dan terjadi banyak keributan. Lalu atasannya pun menyuruh untuk menutup kasus ini saja. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Akira, Rabia pun lalu pergi dari sana. Karena Akira tahu bahwa kasus ini tidak akan dilanjutkan lagi, ia pun langsung mengeksekusi Amir dan juga teman-temannya. Lalu datanglah Rabia ke tempat itu lagi. Di sini ia tidak bisa melanjutkan kasus tersebut karena suruhan dari atasannya, dan dia pun tidak bisa mendakwa Akira. Akira pun menyuruh perawat untuk menyuntiknya lagi dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Beberapa bulan telah berlalu. Di sini Akira pun dibebaskan. Lalu ia pun meneruskan pekerjaan almarhum ayahnya, yaitu sebagai seorang guru. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah tetaplah tegakkan keadilan walaupun itu menyakitkan. Jangan pernah remehkan seorang wanita karena kita tidak tahu di balik kelembutan dari hati wanita ada sisi mengerikan apabila kita mengganggunya. Wanita adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.